Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk semuanya. Mari akan kita mulai pada malam hari ini. Ya, kita mulai lagi berbagai kegiatan podcast, ya, Bincang Madura Series, ya. Kita akan melanjutkan dan dengan semangat yang luar biasa, Pak Tajul Arifin akan mempresentasikan topik yang sangat-sangat bagus, ya. Bapak-bapak dan saudara ibu-ibu, saudara-saudara semua yang bergabung maupun yang akan bergabung ataupun yang akan mengikuti rekaman daripada Bincang Madura Series atau podcast dari estimjati.com ini. Ini adalah suatu semangat yang luar biasa bahwa saya melihat seluruh Indonesia ini semangatnya luar biasa. Semangat dalam arti kebersamaan, semangat dalam arti menumbuhkan kembali, ya, menggali khasanah-khasanah yang bagus masa-masa lalu, sebab kita ini mempunyai kumpulan sejarah yang luar biasa bagus. Jadi kalau ini kita lestarikan, kalau hal ini kita lestarikan itu tidak bisa 1-2 orang saja, kita harus saling berkolaborasi, saling membantu, baik yang senior, yang sudah tua seperti Pak Tajul Arifin. Saya ini adalah kelompok senior, ya, termasuk Pak Ian kelompok senior. Nah, kelompok berikutnya itu akan mengikuti seperti Mas Aan ini, Raden Hambali. Ini luar biasa, beliau sebagai tokoh muda yang sudah menggelora semangatnya menasional. Pak Tajul Arifin, Bapak sudah kami perkenalkan adalah tokoh senior Madura dari ujung timur Sumeneb. Beliau ini kepakarannya berbagai segi, jadi bahasa, sastra, budaya maupun sejarah, termasuk itu adalah sudah terbukti dengan karya-karya beliau. Yang nanti kalau beliau berkenan, kalau Pak Tajul itu berkenan, akan kami upload di website kami sehingga semua rakyat ini bisa membaca. Dan saudara-saudara semua, kalau misalnya saja mengambil itu misalnya cerita atau kisah, legenda, sejarah yang dituliskan oleh orang lain, mohon dituliskan sumbernya. Jadi, syukur memberi SMS lah, memberitahu kepada pemiliknya. Jadi Pak Tajul Arifin itu buku-bukunya lebih dari 20. Saya kira itu yang mengenai lebih dari 20, tidak terhitung. Karya-karya beliau itu adalah merupakan tokoh Madura yang sudah menasional dan internasional. Beliau sudah pernah sampai ke Belanda, Pak. Jadi ini saya termasuk bangga masih sempat bisa bertemu dengan beliau. Bagi anak-anak muda dan bagi orang-orang yang lain, saudara-saudara kami yang lain, ya, bukan hanya yang Madura, tetapi yang Jawa, yang Sunda, yang Minang. Pak Yan, saya sudah kontak dengan yang Minang, Pak Yan. Semoga nanti Minang itu bisa juga berpartisipasi di dalam tim Jati Podcast. Jadi bukan hanya Madura, tapi Jawa. Jadi nanti ada profesor fisika dari Solo yang akan berpartisipasi di dalam untuk Jawa, masalah Jawa. Jadi seorang ahli fisika, saya ini ahli fisika juga, tapi kok ngurusi Madura, ngurusi Jawa, ngurusi Sunda, ngurusi Minang, ngurusi yang lain-lain, ya. Jadi saya itu termasuk juga menyaksikan sendiri di depan mata saya, sebetulnya teori-teori lama itu nggak banyak berlaku, bahwa orang itu dikotak-kotakkan gitu. Oh, kamu ini orang sini hanya orang suku ini suku ini tidak boleh mengumpul dengan ini. Nah, ini pada generasi milenial ini sudah biasa.
Jadi orang Jawa bergaul dengan orang Madura, bergaul dengan orang Sunda, bergaul dengan orang Minang, kita berkolaborasi untuk menuju kebaikan. Yang terhormat Pak Tajul Arifin Iatore, silakan. Terima kasih Prof. Untuk yang para pendengar yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sebagian besar supaya menggunakan bahasa Indonesia, Pak, karena ini YouTube kebingungan nanti. Jadi ini sudah dinarasikan dengan YouTube, Pak. Jadi nanti Bapak kalau nyetel lagi, ini di bawahnya ada tulisannya. Apa yang kita ucapkan gini akan keluar running text-nya. Iya. Terima kasih. Iya. Perlu dimaklumi bahwasannya sejarah terjadinya Kadipaten Sumeneb itu berangkat dari berbagai sumber. Di antaranya yaitu prasasti, ada prasasti Mula dan prasasti Malurung dan prasasti Kudadu. Yang paling jelas di Kudadu. Di samping itu ada penunjangnya yaitu kitab Kakawin Desawarnana Nagara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Parapanca zaman Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1357 Masehi. Selain itu ada juga yang buku yang atau serat yang cukup terkenal yaitu Serat Pararaton. Itu ditulis pada tahun 1481. Dalam tulisannya itu banyak mengisahkan tentang keberadaan Sumeneb, yaitu Arya Wiraraja yang pertama menjadi adipati di Sumeneb. Tapi Pararaton itu setelah lama penulisnya itu tidak ada ya, hanya pada tahun 1897 disalin ulang oleh di Belanda dengan memakai bahasa Jawi baru, bukan kuno lagi, bukan bahasa Kawi lagi. Begitulah kisah-kisah pertama daripada Arya Wiraraja. Arya Wiraraja, kalau bicara tentang Arya Wiraraja, tentunya ada kaitannya, sangat erat kaitannya dengan kerajaan Singosari. Kalau kita bicara masalah Singosari, tentunya berangkat dari Kenangrok. Kenangrok itu secara di sejarah ada, tapi ada mitosnya sedikit. Dikatakan bahwasanya putra daripada Ken Endok yang mana dititisi oleh Betara Brahma konon sampai menjadi hamil, padahal Ken Endok itu putra daripada Gajahpara. Kenapa? Prabu Kertajaya dari Kerajaan Kediri itu menyampaikan bahwanya tidak akan Betara Brahma. Dari sana ada dikisahkan seolah-olah Kenangrok itu adalah putra Betara Brahma, padahal bukan itu. Mitos itu. Setelah diselidiki ternyata adalah putra Rakyan Ginantaka yang menyamar berpakaian sebagai Brahma, yaitu putranya cucu daripada Rakyan Wirandaka selaku Senapati Sarwajala Kerajaan Kediri di masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Hino Sri Ariswara Madusudana Watara Rijaya Kameswara, dikenal dengan Prabu Kameswara. Itulah yang awal-awalnya. Dan Kenangrok itu mempunyai dua istri, yang satu adalah Ken Umang, yang kedua adalah Ken Dedes. Dari Ken Dedes itu turun punya putra, yaitu Anusapati, terus putra lagi Wisnuwardana. Wisnuwardana itulah yang menurunkan Dangdang Gedes atau Prabu Kertanegara. Ada berangkat dari Kertanegara itu, kebetulan di sana yang namanya Arya Wiraraja itu sebagai Demung Nayapati, tapi bukan Wiraraja, namanya Banyak Wide. Arya Banyak Wide, bukan Banyak Wedi ya. Kalau Banyak Wedi itu adiknya Jogotole. Arya Banyak Wide sebagai
Demung Nayapati, kalau sekarang penasehat ya, penasehat raja atau bagaimana itu, yang sangat dipercaya sekali. Beliau mempunyai keahlian yang sangat mumpuni dalam mengatur strategi ketatanegaraan. Sampai dikatakan di dalam Paraton dikatakan sebagai bapak tangan dari Buyut Nangka. Ahli strategi, ahli ramal dari Buyut Nangka. Nah, ini Nangka ini banyak orang Jawa mengaku dari Jawa yang karena di Jawa di daerah Lumajang kalau tidak keliru ada desa namanya Nongko Jajar, Nangka Jajar kalau begitu. Di Sumeneb pun ada namanya Karang Nangka itu. Memang tempatnya kerajaan dulu. Tapi kami dari Sumeneb tidak memperebutkan masalah tempat. Yang penting Arya adalah Demung Nayapati Kerajaan Singosari. Dan kemauan dari Prabu Kertanegara ini sangat besar sekali. Ingin menyatukan Nuswantara atau Nusantara, yang mana akan menyatukan pulau-pulau di Nusantara menjadi satu, menjadi suatu kerajaan besar Singosari. Sampai beliau itu lupa bahwasanya di balik itu yang namanya Kertajaya itu punya keturunan yang namanya Jayakatwang. Dengan adanya keturunan itu, maka Jayakatwang itu sungguhnya sangat berbahaya. Tapi dengan Kertanegara dikawinkan dengan adiknya, jadi ipar. Dan Jayakatwang punya putra namanya Ardaraja, dikawinkan juga dengan putri daripada Prabu Kertanegara, yaitu Putri Gayatri Ragawatmi kawin. Sedangkan dari putra pertama Tribuana Tunggadewi itu kawin dengan Raden Wijaya. Ternyata waktu mengadakan sidang paripurna di sana, yang didatangkan atau datang ke sana dalam sidang itu antara lain Empu Raganata, Panji Aragani, Arya Banyak Wide, Kebo Nengah, Kebo Dabrang, Rakan Tumenggung Wirakerti, Rakyat Rangga Masyarangkah, dan lain-lain. Prabu Kertanegara menyampaikan bahwasanya akan mengirim Kebo Anabrang ke daerah Pemalayu. Tapi diberi nasihat oleh Arya Wiraja, jangan tuanku, jangan Gusti Prabu, jangan. Karena di sini tidak ada orang sama sekali. Kalau dikirim itu kan berbahaya. Kalau pasukan diangkat ke Pemalayu, otomatis di sini kekurangan. Oh itu katamu, di sini siapa yang akan mengganggu kita? Soalnya saya itu orang sudah raja di raja yang di Pertuan Agung. Tak mungkinlah. Padahal Arya mengetahui bahwa yang namanya Jayakatwang Adipati Gelang-Gelang itu akan masih melirik kepada kedudukan sebagai raja di Kerajaan Jawa. Karena sudah berdebat, maka Arya Wiraja itu dinohaken, disingkirkan ke Madura bagian timur, yaitu Sumeneb. Di sana diangkat dan dijadikan adipati dengan gelar Arya Wiraraja. Itu disangkat pada tanggal perhitungan kami karena sudah adakan seminar dicarikan waktu beberapa tahun yang lalu 1985 kira-kira, maka ditemukan bahwasanya ada karena disesuaikan dengan yang dilihat itu dari kata-katanya itu, maka seperti contoh Etebeki itu kakanjengan bunyinya kanjengan. Etebeki de Arya Banyak Wide keangkui ngastani adipati jumeneng gunsongenep. Sekek tojuk naparentah ekawana bumirat ulan kartika kapat tanggal lemak paro tengah pancasu suklapaksa waya triwara kaliwan panjawara waspati kemis saptawara langkir Bintang Utara Sada, Wisma Dewata, Ganda Yoga, Jamwahaya, Baruna Parwesa, Walawakarana, Resi Marcika, Kalaben Bekta Pakon, Sri Maharaja Diraja Kertanegara Ratu Agung Singosari, Etebeki de Bebedangan Buyut Nangka,
ken demung banyak wedi kangku ngastane di Pati Jumeneng gunsungenep kalaben aculuk Sang Arya Wiraja malar muga Sema Agung Sang Hyang Jagannatha aparenga kablesan pangauban de bumi ben Magersarena. Dengan demikian maka ditemukan bahwasanya Arya diangkat di Sumeneb kira-kira tanggal 31 Oktober 1269. Sampai sekarang sudah kira-kira sudah 752 tahun. Itulah terjadi maka Arya Wiraja menjadi raja di Sumeneb. Sumeneb waktu itu, Madura waktu itu memang diperintah oleh Arya Wiraja. Jadi Madura itu tidak ada rajanya. Sekalipun itu di dalam prasasti Mula Malurung ada lempengan yang hilang. Ini menjadi suatu tanda tanya bagi para pakar sejarah, apakah sebelum Arya Wiraja itu ada pimpinan? Konon katanya ada, tapi tidak jelas. Kan pengen hilang, maka dianggap Arya Wiraja raja pertama di Kadipaten Sumeneb. Waktu itu Sumeneb sangat luar biasa keistimewaannya karena apa? Waktu itu desa, kalau sekarang Demang ya, Kedemangan itu ada hanya 12, cuma Madura. Mereka sudah takluk semua, tunduk semua kepada Arya Wiraja. Karena apa? Sangat prigel, sangat cerdas dan sangat bijaksana sehingga masyarakat Madura waktu itu tunduk semua kepada Arya Wiraja. Dan Arya Wiraja dari Kediri itu, dari Singosari mempunyai istri satu dan berputra yang namanya Wirondaya. Sedangkan di Tonjung Bangkalan, ya saya kira-kira Tonjung itu mungkin Pak Adrian tahu di mana daerah Tonjung, itu kawin maka punya anak namanya Lawe. Lawe itu setelah dewasa berbaiat ya, berbakti ikut perjuangan Raden Wijaya, maka diberi pangkat raja. Rangga Lawe sungguhnya orangnya lembut, hanya bicaranya agak kasar ya maaf seperti Madura Barat, tegas dan tidak satria pilih tanding, tidak ada siapapun menandingi beliau. Kesaktiannya luar biasa. Keahliannya itu adalah menunggang kuda. Kuda yang dari Sumbawa biasanya dibawa, disimpan di Tanjung. Tanjung itu perbatasan antara Sampang dan Pamekasan. Di sana letaknya. Nah, di situ Arya Wiraja yang sangat dikagumi itu suatu waktu apa yang diramalkan oleh Arya Wiraja terjadi di Kediri, di Kerajaan Singosari. Ternyata Arya Wiraja ya karena agak menyesal ya dengan tindakan Raja Kertanegara kok dinohaken, kok disingkirkan. Kebetulan tempatnya itu adalah sekarang menjadi kecamatan Batu Putih. Kalau saya sampai ke sana dengan kawan-kawan tim ahli Jagar Budaya melihat situasi kerajaan, bekas keraton. Itu di atas perbukitan, dilekukan perbukitan, di atas itu ada suatu bukit yang ada panggongangan seperti tugu, tapi masih baru kayaknya. Hanya ada tanda-tanda di sana ada tempat peminumnya kuda itu. Apa lupa saya namanya. Terus ada pohon namanya pohon yang pohonnya itu getahnya dibuat racun untuk panah untuk perang itu. Nah, pohon Naomi namanya, pohon Naomi. Terus ada peminumnya kuda dan lain-lain, dan bentuknya kira-kira begitu. Hanya di sana sekarang itu tandus. Air jarang. Jadi banyak para ahli sejarah di Sumeneb berpikir-pikir apakah betul di sana kerajaannya, di Batu Putih kerajaannya Widaraja. Tapi kita berpikir pada tahun 1883 itu ada gunung yang meletus sangat dahsyat sekali dampaknya, itu Gunung Krakatau. Kemungkinan besar di sana ada gempa sehingga merubah bentuk daripada tanah-tanah di sana sehingga sekarang menjadi gunung.
Kenapa kok disampaikan diletakkan di Batu Putih? Perlu dimaklumi. Batu Putih itu bagian timur, Madura bagian timur, dan di dekat pantai, di bukit dekat pantai. Jadi diperhitungkan karena waktu itu yang namanya Kerajaan Ratu Raja Kertanegara kedatangan tamu dari utusan dari Kublai Khan namanya Mengki itu, dia meminta agar takluk kepada Cina. Kaisar Cina tidak mau sampai dipotong namanya kupingnya. Dan itu pulang melaporkan pada Kublai Khan. Lah diperhitungkan bahwa Cina akan menggempur Singosari. Dengan demikian, dengan adanya area Widaraja diletakkan di keratonnya, kadipatennya diletakkan di Batu Putih, maka itu bisa melihat ke pantai, bebas ke pantai utara, ke Selat Jawa. Jelas, kalau Jawa, sampai sekarang pun, memandang kalau Jawa, hanya Kalimantan yang tidak nampak, karena terlalu jauh ya. Jadi kalau ada armada dari utara, otomatis yang namanya Arya Widaraja akan mengutus utusan ke Singosari bahwanya ada armada dari utara untuk bersiap untuk menyambut Kertanegara. Itu tujuannya Kertanegara dan Arya Widaraja yang ditempatkan di sana. Jadi secara logika yang masuk akal gitu. Nah, di sana sudah siap-siap. Tahu-tahu apa? Dengan keberangkatan ke Buah Nabrang ke Pamalayu, yang namanya Jayakatwang mengirimkan utusan kepada Arya Widaraja. Karena Arya Widaraja dan Jayakatwang itu sangat dekat sekali, ada hubungan emosional, maka diberi suatu tanda. Di suratnya Arya Widaraja saya lupa dan ditulisnya, secara kira-kira artinya begini. Tuanku, sekarang di hutan tidak ada apa-apanya. Belalang pun nggak ada, yang ada hanya singa ompong. Jadi singa ompong adalah patih yang sudah tua itu. Semuanya bebas gitu. Makanya di sana diadakan penyerangan. Diserangan oleh Jayakatwang ke Singosari. Karena kekuatan di Singosari sudah fatal, yang mana Ardaraja, putra Jayakatwang itu membelotnya. Memihak kepada ayahandanya, sehingga otomatis kalah. Tinggal pasukannya Raden Wijaya. Sebanyak 10 orang lari dikejar dekat sampai ke desa Kudadu. Di sana menyeberang ke Madura dan sampai di menyeberang Madura pergi minta perlindungan kepada Arya Widaraja. Arya Widaraja sangat ingat kepada jasa-jasa Kertanegara karena Kertanegara sudah kalah, sudah dibunuh tepat waktunya minum minuman keras itu. Karena terlalu angkuhnya, dia lupa bahwasanya musuh sudah di depan mata. Raden Wijaya itu datang ke Sumeneb, masuk kebetulan Arya Widaraja sedang mengadakan sidang paripurna kadipaten. Begitu melihat Raden Wijaya dari pintu pertama, pintu gerbang pertama, itu terus mundur, masuk ke dalam, ditinggalkan oleh Arya Widaraja masuk ke keraton melalui lawang pintu kedua. Jadi kecewa Raden Wijaya, kenapa kok ditinggalkan? Tapi lama-lama datang lagi Arya bersama rombongan membawa tandu dan kuda. Langsung dipapak yang namanya Raden Wijaya, suruh masuk, maka diberi tempat, diberi pakaian dan sebagainya. Di sana minta tolong, Paman, saya minta tolong, saya ingin mengembalikan kedudukan Singosari dari Jawa. Oh ya sudah Raden, saya bantu, asal Raden tunduk. Maka di sana Paman, kalau toh nanti terjadi, maka nanti kerajaan di Jawa akan dibagi dua. Sigar Sumongko katanya. Di dalam Paraton disebutkan bahwa itulah merupakan suatu perjanjian Sumeneb. Nah, maka terjadilah perperangan sehingga Raden Wijaya diberi surat untuk menghadap ke Jayakatwang untuk mengabdi. Dari sini mengabdi bersama 10 kinasihnya, abdi kinasihnya. Ya, mereka ke sana dan langsung di sana
diterima dengan baik sampai mengadakan perlombaan sudukan duong katanya itu tari keris ya. Maka sampai sekarang sudukan duong di Sumeneb masih dilakukan, sangat sakral sekali, namanya tari gempu. Sampai sekarang itu ada. Setelah berbagai cara, sesingkat saja, setelah berbagai cara, sungguhnya kekuatannya setelah berbicara, maka pamit Raden Wijaya minta tanah, sejengkal tanah, maka dikasih di daerah Tari. Tari itu adalah pohon hutan lebat yang tidak ada penghuninya sama sekali. Tapi karena petunjuk dari raja, maka berangkat ke Tari bersama 10 orang kinasihnya. Ya banyak, Lembu Sora siapa namanya itu lupa saya, banyak ada catatannya. Sampai di sana mendirikan pedukuhan. Waktu yang dari pasukan dari bala tentara dari Sumeneb Madura diangkat dibawa ke sana semua, membuka hutan karena kekurangan makanan, maka makan sebuah buah. Ternyata buah itu pahit, dinamakan Majapahit. Ranggalawe juga membawa 28 ekor kuda dengan perahunya berangkat ke sana. Yang namanya Lawe itu berangkat. Di sana diberi pangkat Rangga, makanya namanya Ranggalawe. Kebetulan saat itu ada pasukan dari Cina. Dari Cina datang, maka itu dimanfaatkan oleh Arya Wiraraja untuk bersama-sama menggempur Jayakarta di gelang-gelang. Dikatakannya bahwasanya Kertanegara sudah mati, tapi yang bertanggung jawab adalah Jayakarta, digempur. Berbagai penjuru sehingga dia mati, kalah, dan kerajaannya sudah direbut, maka dipindahkan ke Majapahit. Sedang para pasukan Cina itu dibantai habis-habisan, diberi minuman sampai mabuk, bantai habis. Ada sebagian kecil yang pulang ke negerinya. Dengan demikian maka terjadi itu pada tahun 1692 sampai 1963 Majapahit berdiri, pas semua diberi tugas, Ranggalawe sebagai adipati di Tuban, tapi tidak terima sehingga terjadi peperangan. Ranggalawe mati itu bukan mati apa, karena terbikin di kali sampai ditambah beras itu, dipiting kepalanya dengan nabrak, dimasukkan ke air, tidak bisa bernafas itu, bukan karena senjata. Nah setelah itu 3 putranya namanya Kuda Jampiani dengan istrinya yang 2, yang satu itu ikut membakar diri Sute namanya. Nah yang Arya Wiraraja menagih pada Raden Wijaya bahwasanya tentang perjanjian Sumeneb yang kerajaannya akan menjadi Sigar Semongko. Maka diberi di daerah timur di Lamajang Tigang Juru. Jadi Lamajang Tigang Juru itu adalah satu lumajang. Di sana baru diangkat menjadi Raja Muda Arya Adikara Wiraraja. Sedang di Sumeneb itu diberikan pada adiknya Arya Bangah yang bergelar Arya Wirajaya. Dari Arya Wirajaya itu turun kepada putranya yaitu Lembu Suranggono, Lembu Suranggono. Suranggono itu punya putra lagi, Asrapati itu yang menggantikan. Setelah Asrapati maka diganti putranya nama. Nah ini menjadi permasalahan. Dulu waktu ada bedah buku, kebetulan saya selaku penulis, saya menyampaikan pada panelis Profesor Dr. Habib Mustafa almarhum sudah meninggal, bahwa Raja Adipati pertama itu Panembahan Norsari, hanya tahunnya itu agak rancu, agak tua, terlalu tua. Yang diislamkan oleh Sayyid Ali Murtada atau Sunan Lembayung Badal, kakaknya Sunan Ampel, Raden Rahmatullah. Kenapa saya berani mengatakan itu orang Islam pertama? Karena apa? Satu nama, Johar Sari. Sari itu bahasa Sanskerta, tapi Johar itu bahasa Arab, bukan Sanskerta.
Panembahan tidak ada orang Jawi kuno pakai panembahan. Panembahan itu sudah Islam. Menembah kaulam marang Gusti. Itu perhitungan saya. Setelah kami debat ternyata Sami'na wa ta'na sang Prof itu setuju, maka disampaikan bahwanya adipati Islam pertama secara struktural itu adalah Panembahan Johrsari. Kuburannya sampai sekarang ada yang panjangnya 5,5 meter. Saya sering ke sana. Dari Johar Sari ini punya putra satu namanya Raden Piturut yang dinamakan Panembahan Mandoroko. Ya juga kuburannya panjang 6 meter, ada di Mandoroko, di Keles Ambunan, juga menjadi pendeta dalam, kalau sekarang ulama gitu, memang orangnya agak alim ya. Nah di sana itu kerajaannya setelah meninggal dibagi dua. Satu di daerah Bukabu yang dekat sana, yang kakaknya dekat sana, yang diberi gelar Pangeran Notoprojo. Yang adiknya diberi tempat di Berekung, kira-kira ada 30 kilo dari sana, itu diberi gelar Pangeran Notoningrat. Yang Notoprojo ini turun kepada kiai. Jadi putra daripada Notoprojo tidak mau jadi raja, jadi kiai pedukuhan. Sampai turun-turun kepada Bintara Saop. Sedang Notoningrat ini mempunyai putra namanya Tumenggung Gajah Pramudo atau Pangeran Setca Diningrat pertama. Itu yang mempunyai putra itu adalah Agung Rukyat atau Pangeran Setca Diningrat ketiga. Beliaunya itu yang punya putri namanya Putri Koning yang melahirkan Joko Tuli. Nah, Joko Tuli itu ayahnya namanya Adipoda, Panembahan apa namanya ya, apa saya? Itu di Astana Amplong keratonnya di sana, bertapa di Gunung Geger Bangkalan. Suatu malam melihat cahaya di sebelah timur, ya mungkin lampu ya. Tertarik ada apa cahaya di bukit, di dalam bukit. Ternyata yang Putri Koning itu karena disuruh kawin sama ayahanda tidak mau, perlu bertapa di Gunung Pacutan di Suabua, didampingi oleh Inang Pengasuh. Karena di sana tertarik Adipoda, maka berjalan ke sana tepat pada bulan purnama. Konon itu cerita mitosnya itu mimpi ketemu dengan Adipoda. Tapi kami selaku orang berpikir yang tidak mungkin lah mimpi ketemu dengan langsung jadi hamil itu tidak mungkin. Sampai hamil ya tidak mungkin itu. Jadi yang manusia yang lahir tanpa ayah hanya satu, Nabi Isa, lain itu tidak ada. Jadi kemungkinan saja karena Tambakung itu dekat dengan rumahnya kakeknya Putri Kuning yang namanya Agung Gajah Pramudo, itu kemungkinan mereka kawin siri istilahnya sekarang. Maka terjadilah sampai pulang dan punya anak, sampai pulang ke Benasare keratonnya. Maka dia ketemu lagi, punya putra lagi, namanya Agus Wedi. Joko Dole itu waktu bayinya dibuang ke Pakandengan. Itu keturunan wilayahnya. Pakandengan dipelihara, disimpan oleh Inang Pengasuh di sana, tahu-tahu diberi susu oleh kerbau putih. Sampai dia diketemukan oleh Empu Pakandengan yang pembuat keris. Nah, itu maka lama-lama dewasa mengabdi ke Majapahit dan sebagainya, ini cerita. Sampai Joko Tole keratonnya di Taman Sare, punya putra Wigonondo, keratonnya di Gapura, punya putra lagi namanya Aryo Birowoyo, keratonnya di Parsanga. Setelah itu putus kerajaan turunan dari Raja. Diganti dari dinasti Raden Fatah, Sultan Al-Akbar Al-Fatah, yang putra ke-6 menjadi Adipati Sumenep dengan gelar yang namanya Tumenggung Kangduruan dengan gelar Pangeran Notokusumonegoro. Itu sampai ke bawah. Itulah sekilas perjalanan daripada Sumenep dari Arya Wiraraja yang terkenal orangnya sangat bijaksana, pintar dan cerdas untuk mengatur tata negara, termasuk pintar mengatur strategi peperangan, sehingga terjadilah
berdirilah sebuah negara besar yang namanya Majapahit, yang dalam beberapa buku seperti buku karangan Profesor Dr. Slamet Mulyana bahwa puncak kemegahan dari Majapahit itu berasal dari Sumeneb, yaitu Arya Wiraraja. Juga buku yang ditulis oleh mantan Bupati Sumeneb, Dr. sudah doktor, sudah meninggal sekarang, juga begitu menyampaikan buku-buku banyak bahwa Majapahit tidak akan ada kalau tidak ada Sumeneb. Dan diperhitungkan secara cerita mitos, konon katanya Gajah Mada itu masih turunan Madura, katanya, karena tegas seperti Adipati Ranggalawe. Itu perhitungan ke sana, tapi itu mitos dan tidak perlu dipercaya, hanya mitos saja. Karena agaknya tegas dan matinya juga hilang. Mati waktu itu karena ada permasalahan di problematik tentang adanya perkawinan Hayam Wuruk dengan Citra Resmi putra Sri Baduga Maharaja, dibubat, makanya perang bubat, maka merasa terpukul yang namanya Hayam Wuruk, tidak diajukan Gajah Mada, maka pamit bertapa di Mada Karipura, Gunung Kawu. Dan matinya juga hilang. Konon ceritanya dari katanya mitos, ya ini mitos bukan sejarah. Konon katanya menyeberang ke Madura, terus dikuburkan di Madura, ada di sana namanya Pucuk Kombeng, Pucuk Majapahit bisa Kombeng. Konon katanya Pucuk Majapahit itu katanya itu. Jadi saya tidak percaya, tapi barusan ada tamu dari Bali, diaku itu Pucuk Majapahit itu adalah orang Bali. Dia namanya Empu Kayu Manis. Namanya Badar, sejarahnya di saya ada. Ternyata beliau adalah empu pembuat keris. Nah, begitu banyak yang namanya kisah-kisah yang dilakukan oleh Arya Wiraraja. Sehingga Sumeneb sekarang satu-satunya kabupaten yang punya keraton Jawa Timur hanya Sumeneb. Di Bangkalan itu dihancurkan. Sangat disayangkan, itu adalah situs sejarah. Karena mungkin ada masalah politik. Siapa tidak tahu Bangkalan? Yang mumpuni dengan cakraningratnya sebagai pembela tanah air, ya, sebagai pahlawan. Tapi keratonnya nggak ada. Ya, sampai saya melihat ada yang namanya gendengannya, kleningan punya ada di dalam laut itu ke peninggalan dari Cakraningrat. Ya masih ada hubungan darah dengan kami. Termasuk saya pribadi, kalau diurut-urut adalah keturunan dari Pangeran Cakraningrat I. Kalau diurut-urut saya pribadi dari orang sepupu saya. Tapi berdarah Sumeneb, dari kerajaan dari Sumeneb, dari Tumenggung Yudonegoro, keturunan dari Pangeran Lor. Atau dari Raden Fatah Sultan Al-Balam. Jadi Sumeneb dan Bangkalan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi waktu itu Bangkalan itu dipecah menjadi dua, bukan dua, termasuk keturunan yang memerintah Pamekasan itu adalah orang Bangkalan juga. Hanya yang mandiri itu, bahkan di Sumeneb ada adipati yang dari Pangeran Jimat itu dari Bangkalan. Ya. Termasuk leluhur saya namanya Pangeran Worosari itu dari Sekar, ya juga dari Bangkalan. Termasuk dari Raden Koco-Koco dari Pamekasan. Jadi begitu eratnya hubungan perkawinan sehingga kami Madura itu adalah satu. Entah itu Sumeneb, entah itu Bangkalan, tentu Sampang, atau Pamekasan itu satu sebenarnya. Kami hanya beda lokasi, beda wilayah sehingga action daripada bahasa berbeda. Tapi tetap bedanya satu. Buktinya barusan saya bersama orang Bangkalan, Pak Adian Pak Witra, menyusun kamus yang spektakuler, ya, tidak ada duanya orang Bangkalan itu. Menjadi kami berdua itu menjadi tim ahli bahasa Madura di Balai Bahasa Jawa Timur. Jadi Sumeneb dan Bangkalan itu masih erat. Iya, Pak Tajul Arifin, ini sangat luas sekali ya penjelasannya. Ya, jadi sini saudara-saudara kita sudah banyak yang hadir. Saya akan Pak Tajul ya. Tadi kan mulai dari Arya Wiraraja sampai keturunannya dan lain-lain menyebar cukup luas ya.
sampai ke Jawa Timur, sampai ke Majapahit dan lain. Ini bagus sekali bahwa ternyata Arya Wiraraja dulu adalah adipati pertama yang mungkin itu di Sumeneb itu adalah orang besar, ya, orang besar, saya katakan orang besar yang secara histori inilah adalah tokoh-tokoh yang sebetulnya bukan hanya regional, sebetulnya akan mempunyai pengaruh secara nasional juga. Ini bagus sekali diketahui oleh yang umum. Namun demikian ini karena sudah banyak yang hadir, saya selamat datang Dr. Sarwanto, Profesor Dr. Sarwanto, Profesor Fisika yang ada di Solo, Profesor Fisika yang ada di Solo, tapi beliau itu adalah juga ada berminat di dalam masalah budaya lokal. Saya memberi kesempatan lah, Bapak akan mengikuti sedikit, jadi nggak apa-apa karena ya, beliau ini juga lebih senior, sama dengan saya, seniornya orang Madura, jadi lebih banyak wawasannya, banyak pengalamannya, banyak tulisannya juga. Bapak orang fisika, tapi begitu sama dengan saya. Ternyata saya itu juga ngurusi Jawa, ngurusi Madura. Ini ada yang enggak, ada Sunda, Pak, sebetulnya Sunda. Jadi walaupun saya kan sekarang sudah menjadi profesor di UPI, itu Pak Eri itu, Dr. Eri itu adalah pakar Sunda sebetulnya. Kita sama dari sekolah yang sama, University of Iowa. Saya minta tanggapan kepada Pak Sarwanto ini dari sisi terserah, silakan. Cek. Ya, unmute, Tim. Dengar suara saya nih Pak Dimyati? Oh iya. Ya, ini siapa ini? Sarwanto Pak. Pak Arifin. Pak Tazul Arifin, salam kenal. Saya Sarwanto dari UNS. Pak Tazul. Dari mana? Dari Surakarta, dari Solo. Oh, monggo. Saya barusan dari sana jadi ikut. Oke. Dokumennya cagar budaya Pak di sana, Pak. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Baik, terima kasih. Ini ada saya tertarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Tazul Arifin yang berkaitan dengan sejarahnya dari Arya Wiraraja tadi. Saya sangat tertarik sekali ya, sangat luar biasa sekali. Seorang adipati, dan kalau tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi, beliaulah yang memiliki dukungan besar terhadap berdirinya Majapahit itu, gitu. Luar biasa sekali ya. Baik. Ini beberapa hal yang saya tertarik itu dengan beberapa peristilahan tadi yang disampaikan oleh Pak Arifin yang berkaitan dengan nama. Mungkin saya itu kan sebenarnya tertarik dengan penamaan. Jadi kalau beberapa tokoh yang ada di sejarah Jawa itu ada yang menggunakan nama-nama Sanskerta, ada juga yang menggunakan nama-nama berkaitan dengan hewan, misalnya tadi ada Kebu Anabrang, nah gitu, ada singo pakai nama hewan lah gitu ya. Ini sebenarnya konteksnya gitu ya, seperti Arya itu kan seorang kepahlawanan ya, pemimpin dengan kegagahan ya, pejuang begitu. Nah, berkaitan dengan ini penamaan atau sebenarnya ketika dalam sejarah ada enggak ini Pak pengelompokan untuk pemberian nama tokoh ya itu dikaitkan dengan peristiwa sesuatu gitu Pak. Pak Arifin. Jadi misalnya aja ada, kalau di Babat itu kan ada Kebu Kenongo, misalnya gitu ya. Kemudian ada Kebu Anabrang. Nah, ada nama-nama tertentu seperti Gajah Mada gitu. Tetapi juga ada nama-nama yang menggunakan kepahlawanan, ada yang menggunakan bahasa-bahasa Sanskerta gitu.
Nah, mungkin ini ceritanya itu bagaimana ini Pak Arifin? Matur nuwun ini. Dijawab langsung. Iya, silakan Pak Tajul. Iya, mungkin saya jawab. Kayaknya nama itu antara Jawa dan Madura hampir serasi, hampir sama ya. Tidak ada bedanya. Contoh Arya Wiraraja itu perhitungan saya. Awalnya itu banyak WD. Banyak WD adalah satu angsa yang cantik atau yang cerdik maksudnya. Perhitungan saya itu bukan orang Jawa Barat, Tengah dan Jawa Timur, bukan, tapi orang Jawa Barat. Kenapa di Jawa Barat itu terkenal dengan banyak, larang banyak rajanya begitu. Kalau daerah Jawa Timuran itu biasanya terkenal bahiso, gajah, lembu. Nah itu umum itu di sana. Jadi memang betul, jadi tidak ada bedanya orang Jawa dan Madura, hanya letak geografi saja, sehingga agak aneh kelihatannya bagi orang Jawa, sebenarnya tidak aneh. Noto Projo, Noto itu bahasa Jawa, bahasa Kawi. Projo itu negara, Noto itu menyusun negara, menata negara, kan gitu. Noto Ningrat, Ningrat itu adalah ini pribadi seorang bangsawan, sama saja. Jadi seperti Lawe, Lawe itu katanya orang Madura Laboy. Laboy itu kuat, tidak pernah patah dan kuat sekali, makanya dinamai Lawe. Itu pada zaman itu setelah Majapahit, setelah Raden Wijaya jadi raja, menjadi sang Maharaja Kertawardhana, maka para bawahannya diberi julukan semua. Ada yang bernama ini karena kupingnya panjang diberi nama ini. Saya tidak hafal itu, ada di para waton itu. Ada yang orangnya tegas diberi nama ini dan lain sebagainya, julukan istilahnya. Itu memang disesuaikan dengan kondisi badannya sendiri. Jadi perlu dimaklumi Bapak yang tadi mungkin ada dari Surakarta. Iya. Kami Pak, juga di Surakarta. Ada lagi. Oh iya, masih ada Pak Tajul. Ini ada yang lain juga. Oh iya, masuk dulu. Oke. Kalau merasa puas dengan jawaban saya, monggo dilanjut. Iya. Terima kasih Pak Sarwanto, Mas Pak Jul. Ini ada Pak Marsuki. Pak Marsuki, tolong Didit, Pak Marsuki dari Jogja ini. Pak Marsuki dari Jogja. Bisa nyambung? Bentar. Masih mute Pak Marzuki? Ya, masih mute. Iya. Ya. Bentar. Coba, Din. Sinyalnya. Iya, silakan. Silakan Pak Marzuki. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Wonten dawuh. Ada dawuh, ada perintah dari Prof. Apa? Silakan Pak Marzuki. Pak Marzuki, silakan. Menopo? Saya suruh apa, Prof? Ya, kita berbincang-bincang saja lah. Ini komentarnya gimana mengenai ini apa yang disampaikan Pak Tajul Arifin mengenai Arya Wiraraja adalah adipati pertama di ujung Sumeneb sana, di ujung Madura Timur. Ya, ini tadi dari Pak Sarwanto tadi kan menanyakan cara penamaan itu. Menarik sekali kalau di daerah Jawa dan termasuk Jawa Timur dan termasuk Madura itu penamaannya menggunakan nama-nama hewan gitu ya, gajah, mahesa dan seterusnya. Jadi terus ada juga tadi kalau menurut Pak Sarwanto ada juga penamaan berdasarkan cerita-cerita tertentu, daerah-daerah tertentu. Dan ini dari Pak Marzuki apa yang bisa disampaikan mengenai hal ini? Setahu saya dari sejarah Pangeran Wiraraja itu ada seorang
pahlawan dari Madura yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan ceritanya lebih lanjut, Pangeran Wiraraja itu adalah yang ke Singosari ya, kalau tidak keliru itu. Dan saya tidak tahu persis tentang Pangeran Wiraraja, tahunya adalah seorang pahlawan lah, pokoknya pemuka dari Madura yang punya kemampuan luar biasa dan mendirikan kerajaan di Jawa Timur itu. Dan saya salut sekali bahwa Pangeran Wiraraja itu adalah memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu setahu saya hanya dari sejarah dari guru saya Pak Wakidi itu menceritakan itu Pak Rahman. Dan saya senang bahwa malam ini bisa menceritakan tentang Wiraraja, sejarah di Madura yang kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa kalau tidak itu. Iya, gitu. Iya. Terima kasih Profesor Marzuki. Beliau itu memang humble, rendah hati. Beliau itu profesor memang dalam segi olahraga, pendidikan dan lain-lain. Beliau itu sampai melalang buana ke luar negeri juga. Pernah di Swedia ngajar silat, ngajar pencak silat kok di Swedia. Jadi dikirain ngajar silat itu cuma di Indonesia, enggak. Tetapi beliau itu adalah profesor doktor yang melanglang buana baik nasional maupun internasional. Terima kasih Prof. Marzuki. Saya beri kesempatan ini Pak Fendi. Pak Fendi dari Situbondo masih ada? Halo, Pak Fendi. Halo. Iya, Pak Fendi. Silakan Pak Fendi. Selamat malam. Saya hanya sedikit saja karena ilmu saya ini sangat sedikit masalah ini. Halo ini. Semuanya sedikit-sedikit Pak. Kita itu saling anu saja. Ya. Terkait dengan Pangeran Arya Wiraraja yang kami percayai sendiri, makamnya berada di Lumajang. Saat itu Lumajang. Ya. Bernama Lamajang Tigang Juru. Namun sejarah Lumajang itu yang perlu saya pertanyakan dan menjadi pertanyaan untuk teman-teman kami di Tapal Kuda. Apakah ada kaitannya sejarah Lamajang Tigang Juru itu dengan daerah Tapal Kuda? Itu saja. Tapi kalau tadi berkaitan dengan Pak Sarwanto tadi, dengan nama-nama, di sini juga sama, seperti itu juga, namanya juga bersumber dari Jawa juga, sepertinya meskipun secara masyarakatnya memang di sini memang 90% berbahasa Madura di daerah Tapal Kuda, namun pada penamaan nama-nama tertentu, tempat-tempat tertentu tetap kami menggunakan bahasa Jawa sepertinya. Seperti di sini daerah pesisir ada Sumberwaru, ada Jangkar. Jangkar itu berkaitan dengan Babat Sumenep ceritanya. Kami di sini Jangkar juga ada kaitannya dengan cerita Babat Sumenep di Jangkar. Ada Sumberwaru, ada Sidodadi, padahal di situ orang-orangnya juga 90% etnis keturunan Madura. Kalau kami lihat ada Ranurejo, ada Wonorejo, itu juga bukan mungkin ya, pasti itu berasal dari bahasa Jawa. Dan juga istilahnya di sini kami juga mengenal sejarah-sejarah, cerita-cerita rakyat, folklor-folklor yang berkaitan dengan kejadian tempat-tempat di Tapal Kuda, utamanya di daerah Situbondo, di daerah kami, juga pembuka lahan di sini juga sejarahnya juga berasal dari Madura, kebanyakan berasal dari Madura. Dan itu apakah ada kaitannya dengan Arya Wiraraja atau Lamajang Tigang Juru itu kami juga belum menemukan bukti dengan pasti, karena ada beberapa cerita yang menyebutkan bahwa ada beberapa daerah di daerah kami, terutama di pesisir, itu merupakan sisa-sisa prajurit ketika
perang melawan kerajaan Buleleng, Bali. Jadi mereka tertinggal di sini dan membuka lahan di sini dan menjadi tempat-tempat tertentu di daerah kami sekarang. Itu saja tanggapan dari saya. Mungkin bisa menanggapi salerana Pak Tajul, Kak Dinto, Kak Timona apa jawabannya. Dan kaula cek ngarpa tor cek mator sakalang kau nggak mana bisa apareng sekonik jawaban, bisa memberi sedikit jawaban tentang pertanyaan kami. Terima kasih Pak Fendi. Ini teman-teman ini sebetulnya ya Pak Fendi itu memang sama dengan kalau beliau Madura, keturunan Madura yang ada di situ Bondo. Ya, halo. Gimana Prof, mau dijawab? Iya, Pak. Langsung dijawab, Prof. Halo. Anu Ki Pak, gangguan Ki Pak. Ini kan masih ada gangguan. Prof nggak didengar. Kalau saya nggak di sini. Halo Prof. Boleh langsung aja Pak Tajul. Langsung saya jawab. Iya, boleh. Nanti ini saya gangguan ini di Amerika. Iya. Begini Pak Fendi, ini saudara saya ini. Oke. Jadi perlu dimaklumi bahwasanya pengangkatan Arya Wiraraja menjadi Arya Adhikara Wiraraja di Lamajang Tegajuru membawa pasukan dari Sumeneb ya. Otomatis masyarakat sana masyarakat Sumeneb yang banyak berkembang dia di sana. Pada tahap kedua ada lagi pasukan di sana, yaitu zamannya pertempuran Trunojoyo dulu. Itu ada namanya Kelesap. Nah, keturunan daripada Pangeran Wiromenggolo juga dari Adipati Adhikara Pamekasan banyak juga. Itu dari Sumeneb juga ada ke Tapal Kuda. Yaitu keturunan dari Wiromenggolo. Setelah itu pada tahun kira-kira Wiromenggolo itu sekitar sebelum Pinter South ini 1700-an kira-kira. Setelah itu pada periode ketiga itu ada di Sumeneb ada suatu permasalahan yaitu perebutan kekuasaan. Yaitu Sultan Abdurrahman itu punya kakak namanya Pangeran Panggung, ya tahunya ada nama lengkapnya. Itu karena kalah pengaruh maka beliau itu yang diangkat tuh jadi Sultan Sumeneb itu adalah Sultan Abdurrahman, sedangkan Pangeran Panggung itu menjadi adipati di Besuki. Nah, di sana banyak membawa pasukan dan keturunannya di sana. Keturunan pasukan-pasukan dan sebagainya. Jadi nama itu banyak yang sama. Sungguhnya antara Sumeneb Madura dengan Tapal Kuda itu sangat erat kayaknya. Jadi di sana banyak orang Madura yang dari sini memang. Jadi tidak salah kalau orang sana mengaku orang Madura dan berbahasa Madura. Dan Fendi itu persis dengan bahasa Sumeneb. Agak sangat persis sekali sama dengan Sumeneb. Sedikit sekali presentasinya untuk mengikuti bahasa-bahasa yang di barat. Iya Pak Tajul, ini Mas Aang, Mas Raden Hambali dari Bangkalan ini akan juga memberikan masukan. Silakan Mas Aang, Mas Raden Hambali. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nih. Saya Ini tokoh muda Bangkalan. Ya ini energik ini masih aneh. Termasuk juga pakar memanah dari jadi sekarang Komisi Nasional juga ya. Iya, terima kasih. Tokoh-tokoh muda harus begitulah. Jadi bukan hanya di lokal saja, kita regional, nasional. Nah, kita sekarang waktunya sudah internasional ya. Jadi cerita rakyat Madura ini sudah dilihat seluruh bahasa. Dalam segala bahasa. Silahkan nanti Pak Sarwanto juga bisa melihat Madura mengkapat, Jawa tidak mengikut, nanti Sunda, nanti juga Minang. Minang saya akan minta terus bantuan kepada Pak Yan juga. Silakan Pak Mas Aan. sebelumnya terima kasih
Salam hormat untuk Profesor Sarwanto dari UNS. Saya sering ke Surakarta, terutama ada di Taman Sriwedari. Untuk Ria Wiraraja ini sebenarnya menarik. Memang seperti yang Mas Pendi juga bilang masalah tapal kuda. Ya, ketika saya berkunjung ke Belambangan, ya kan, ada beberapa saudara yang di Belambangan, itu juga ya Belambangan ini adalah negara emas. Saya bilang wis negara emas karena apa? Daerah sana wis mungkin Mas Pendu lebih ngerti. Mungkin suatu saat kita bisa mengadakan ekspedisi lah ke Belambangan. Bisa. Karena saya juga keturunan Banyuwangi juga ini. Barakallah. Wah, ya. Jadi di Belambangan ini pun banyak memang daerah Belambangan Selatan itu daerahnya yang bagian selatan itu banyak yang dari Lumajang. Itu memang pasukan Sumenep yang pada waktu itu kalau menurut versi yang VOC ya kan Belanda itu kan yang menghancurkan Belambangan, tapi sebenarnya itu yang bantu kan, kayak gitu. Jadi orang-orang Belambangan itu ya kebanyakan memang bilang saya Madura, wes gitu aja. Jadi pengaruh dari Madura ini sebenarnya daerah, terutama daerah Tapal Kuda, daerah sampai Bupati Bupati pertama Situbondo, legend ya, itu adalah cucu dari Raja Sumenep. Saya lupa namanya siapa, tapi ada catatannya. Jadi di balik foto beliau, lukisan beliau itu ada silsilah yang menyebutkan bahwa beliau cucu dari Raja Sumenep. Itu Ramah Tajul. Pada waktu itu saya ke Situbondo. Saya kan tergabung dalam ini juga Balai Cagar Budaya Situbondo. Jadi di situ juga banyak ya alhamdulillah ketemu sama saudara-saudara yang dari Madura, yang ya daerah Tapal Kuda itu semua memang ya situng dere lah intinya kan gitu. Ya saya juga masalah yang Ronggolawe, saya juga ada beberapa pementasan di Tuban pada waktu itu ya, memang Ronggolawe ini pantas. Kenapa Ronggolawe seperti yang Ramah Tajul bilang tadi, yang Dawo tadi, bahwa Ronggolawe ini orangnya lembut, tapi ada sisi kasarnya. Mengapa? Karena sisi lembutnya ada yang dari Sumenep, ya kan, dari ayahnya. Tapi kalau keras beliau itu otomatis ngambil dari ibunya. Karena apa? Karena orang Sampang ke barat itu kan ya begitulah orang Madura dengan berbagai macam strukturnya yang di situ. Ya mungkin itu Prof yang saya sampaikan karena sini. Terima kasih. Ini ada Pak Ian yang sudah lama sekali. Pak Ian Januar dari Jakarta. Saya persilakan. Terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau itu aslinya dari UT. Saya dari Minang, Pak. Minang. Sekarang sudah pensiun. Namanya apa, Pak? Apa? Namanya siapa, Bapak? Januardi. Saya ingat Pak Tajul tadi bercerita, ingat guru saya di SMP yang mengajar sejarah, sehingga sejarah itu menjadi pelajaran yang favorit. Kemudian kita belajar selanjutnya, sehingga apa yang dikatakan Soekarno, jangan lupakan jas merah. Yaitu belajar juga dari sejarah-sejarah kan. Jangan melupakan sejarah jas merah. Iya. Nah, kemudian di SMP itu saya lihat, di SMP Pak, saya lihat di Jack Bonner itu siap ada Ken Arok yang punya isi tadi yang menurut Pak Tajul adalah Ken Umang, Ken Dedes, barangkali punya keturunan juga di Amerika ada Ken Norton, ya enggak? Ken Dedes, ya. Ya barangkali itu perlu diselidiki itu dari mana Ken Nortonnya. Kita punya Ken di sini. Kalau di sana punya juga, apa hubungannya kan gitu. Iya. Nah, Bapak-bapak sekalian,
kita ingin hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Itu hanya dimungkinkan kalau kita belajar dari masa lalu. Kalau bahasa Padangnya, experience is the best teacher. Ya, jadi sejarah itu penting banget. Ya. Cuma yang apanya yang baru kita ambil, kita sudah belajar sekian tahun sih, wilayahnya segala macam. Memang perlu ditingkatkan. Ada yang memerintah 4 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Aspek positif apa yang mereka buat sehingga bisa maju, bukan hanya tahun-tahun dan punya keturunan kawin dengan siapa. Dari SMP saya pelajari begitu, jelas tahunnya. Hebatnya orang sejarah, kalian tahun tak ingat. Tapi supaya kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kan gitu, Pak. Iya. Yang positifnya apa? Oh ini bisa memerintah misalnya 10 tahun, kenapa? Karena banyak janji misalnya kan. Nah, atau dan lain sebagainya. Mungkin itu pengembangan. Yang kedua yang saya lihat menarik dari sejarah itu adalah bahwa memang kita harus belajar dari masa lalu. Masa sekarang nggak berhasil dengan baik tanpa masa lalu. Dan seperti saya katakan tadi, marilah kita buat apa positifnya sudah dibuat oleh raja-raja kita dulu. Begitu Pak Surahman dan Pak Tajur dan kawan-kawan sekalian. Mungkin para penulis sejarah, tolong dibuatkan hal-hal positif yang dibuat oleh raja sehingga kita bisa baca terus anak didik kita. Karena saya pendidik kan. Dibaca oleh mereka di buku, oh ini keahliannya ini. Ken Dedes itu apa cantik kan, sehingga ada grup sekarang namanya Ken Dedes, penyanyi. Ken Umang itu juga salah satunya, dia ada istri dari Ken Arok kan gitu. Itu nggak pernah hilang tuh dari pikiran kita. Oh ada ya Ken Arok ya, Ken Dedes ya. Ada lagi Ken Norton ini dari mana dongolnya gitu. Pakai turunan dari Singosari juga. Ya terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini terima kasih, ini sudah banyak dari seluruh dunia ini, bayangkan dari Amerika Serikat langsung itu ada dari Solo, dari Sumeneb, dari Pak Fendi Situbondo, Pak Marsuki Jogja, Pak Sarwanto Solo, ini tadi Jakarta. Nah, ini saya menunggu deh Pak Hairil Anwar. Silakan, coba Din di-unmute Din. Saya jawab, Prof. Ya, jangan dulu. Ini karena ini banyak saya lupa tadi. Takut lupa saya. Saya jawab sedikit dulu. Halo. Ya, silakan Pak. Saya tak jawab ya. Iya. Gini, Pak. Tadi ada Pak Fendi masih ada tambahan sedikit. Kuburan Arawiraja di Lumajang itu bukan kuburan, petilasan. Oh, karena Arawiraja itu agamanya Siwa Buddha. Di Ngaben, dibakar, dan abunya disimpan di candi apa saya lupa. Satu tentang jawaban kepada Pak siapa namanya tadi dari Bangkalan itu, Mas Sambali. Mas Sambali. Siap. Nah, jadi memang begitu. Malah orang Sumeneb pernah perang ke Belambangan itu namanya Joko Dole yang berperang dengan Adipati Minak Jayapati di Bali. Dan pasukannya ya pasukan dari Madura otomatis. Dan menang yang Joko Dole. Beliau meninggal sampai terjadi bentrok. Jadi begitu kira-kira memang tapal kuda itu tidak terpisah dengan Madura. Orang Maduranya banyak, baik dari Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumeneb. Jadi masih satu darah. Nah, jadi katanya penyair terkenal Imron, Madura adalah darahku. Darah Madura semua. Yang barusan yang terakhir Pak Yanuar, Profesor entah siapa, nama Ken Umang, Ken Dedes, itu Ken itu asal daripada kata kerakian. Dipisah menjadi dua, Rakian, Raden, dan Ken. Ken sekarang menjadi Kiai, Raden itu Rahdin Peni, darah yang disucikan adalah darah priayi. Kalau di zaman Orde Baru, PNS yang ditatar itu loh. Sama dengan itu. Masalah Ken orang Madura jadi petinju itu banyak. Katanya orang Madura itu. Mama Tali itu orang Madura katanya. Namanya Matali. Nah itu suatu anekdot ya. Termasuk Mike Tyson itu orang Madura. Matasan namanya katanya. Itu biasa. Madrasah, Mas. Matasan.
Begitu, digadok-gadokkan itu ya biasa namanya kan. Jadi Ken Norton itu tidak ada hubungannya. Bahkan saya menganalisa yang ada hubungannya Mike Tyson dengan Matali itu, Matasan dengan Matali dan itu kan gitu kan. Itu kan gitulah anekdot lah ya. Begitu. Jadi tidak ada bedanya. Belambangan juga orang Sumeneb ada yang jadi adipati di Belambangan ada. Hanya saya lupa banyak sejarah itu banyak luas sekali. Saya lupa nama-namanya, tahun-tahunnya lupa. Itu ada di catatan pada saya. Iya, Pak Tajul, ini Pak Khairil juga ingin bergabung ya. Pak Khairil, coba di-unmute. Silakan, Pak Khairil. Pak Khairil. Siap, Pak. Iya. Mungkin sudah terdengar jelas, Pak? Iya, sudah. Iya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Salam hormat saya untuk para bini sepuh. Termasuk dengan Pak Tajul. Ini pembahasannya menarik tentang tadi temanya tentang Arya Wiraraja, kemudian tentang Ken Arok. Ini merupakan tema-tema yang penting dalam kesejarahan karena sebenarnya sih yang terpenting bagi kita para pendidik itu kan kita dihadapkan dengan dua opsi. Jadi apakah kita akan menggiring anak-anak kita untuk belajar sejarah saja atau kita juga akan menggiring anak-anak atau peserta didik kita untuk belajar dari sejarah. Karena belajar sejarah dan belajar dari sejarah ini merupakan dua hal yang sangat berbeda menurut saya. Jadi kalau kita lihat ketika belajar sejarah maka kita akan banyak membaca, melakukan riset. Namun yang terpenting, apakah kita mampu belajar dari sejarah? Karena kita tahu bahwa sejarah ini merupakan sebuah ilmu yang sekarang mungkin tidak begitu banyak diminati oleh kalangan muda atau kalangan remaja karena hanya dianggap bertutur atau bercerita tentang masa lalu, kejayaan masa lalu atau peristiwa-peristiwa atau insiden yang tidak mengenakan di masa lalu. Misalnya juga tentang Arya Wiraraja tadi yang kita bahas, bagaimana ketika Arya Wiraraja harus berbeda pandangan politik dengan Kertanegara sehingga menyebabkan Arya Wiraraja harus dinohakan ke Sumeneb. Kemudian gelar Ken tadi, Ken Arok, Ken Dedes yang sudah dipaparkan oleh pemateri bahwa Ken itu adalah sebuah gelar, memang gelar kehormatan bagi anak-anak pembesar sebenarnya. Nah, yang menarik di sini memang sebenarnya kontroversi sampai sekarang itu adalah ketika dikaitkan dengan unsur agama. Jadi sedikit-sedikit orang sepertinya berusaha mengemas untuk melarikan segala sesuatunya pada aspek agama tertentu, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Tajul tadi bahwa sebenarnya bukan makam tilasan kemudian dikemas sedemikian rupa menjadi sebuah makam oleh masyarakat modern. Nah, ini sebenarnya antisipasinya untuk menghindari hal seperti itu harus seperti apa nih Pak? Mungkin Bapak-Bapak bisa membantu karena kita tahu bahwa sekarang lagi ngetren di negara kita bahwa segala sesuatunya harus didalilkan pada agama tertentu. Terkadang ini juga menyebabkan pada akhirnya kita risih ketika membaca tulisan-tulisan bahwa pahlawan-pahlawan pun diungkit-ungkit dia berasal dari agama apa, kemudian jasanya untuk negara ini apa. Ini kan semakin menyebabkan peserta didik khususnya karena kebetulan saya juga mengajar, akhirnya peserta didik menjadi malas untuk belajar sejarah. Mungkin ini saja ya tanggapan dari saya. Salam hormat untuk Bapak-Bapak sekalian ya. Salam kenal dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairil Anwar. Ini memberikan pemicu termasuk saya sendiri sebagai penyelenggara ini ya, bahwa kita ini sudah Pak Tajul, jadi ini sudah generik ya, masalahnya sudah generik, jadi tidak harus Pak Tajul, tapi saya juga bisa memberikan pengarahan atau pencerahan ya. Saya sudah mengikuti berbagai podcast seluruh Indonesia ya, bahwa bangsa Indonesia ini sekarang ini bangkit. Jadi perlu diketahui bahwa bangsa Indonesia sekarang ini bangkit.
kelompok milenial artinya yang kelahiran tahun 50-an, 60-an, 70-an, itu sudah tidak pernah memperdebatkan perbedaan. Perbedaan kulit, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ini. Dan kalau ini memang kesepakatan ini dan semangat ini, semangat milenial tadi itu ya, semangat milenial. Kita ini sudah pada masa-masa era yang sebetulnya lebih kuat kita itu harus meninjau kembali pendidikan kita. Mau tidak mau kita harus berlapang dada. Kalau kita itu mau ngeyel terus, ya anak kita mau dicekoi dengan kurikulum yang seberat ini sampai sekarang ini, kita makin ketinggalan jauh. Kita makin ketinggalan jauh dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Vietnam. Sekarang kita sudah banyak ketinggalan. Ya. Vietnam dulu tahun 90 itu bukan apa-apanya bagi kita. Ya. Korea Selatan dulu tahun 60-an. Itu Pak Marzuki, saya ini kan termasuk tokoh tua, Pak Tajul tokoh tua ya. Jadi itu belum apa-apanya. Jadi kalau saya melihat secara makro, ini yang akan memegang bangsa Indonesia ini kelompok anak-anak muda ini tahun 60-an, yang lahir tahun 60-an, yang lahir tahun 70-an akan menjadi presidennya Republik Indonesia. Dan akan menjadi pemimpin bangsa itu. Jadi kalau kita cakar-cakaran, ya, bahasa Jawa ya Pak ya, cakar-cakaran bahasa Jawa. Kita itu dikit-dikit marah, beda pendapat, beda kulit, beda agama, beda ini. Kita sejarah tidak pernah kita tuliskan dengan fakta, hanya karena kita beda ini, beda itu, beda ini. Kalau kita melihat sejarah-sejarah itu Pak, itu raja apa tuh yang dari Jawa Barat itu, yang dari dia akhirnya di Sunan di Cirebon, Sunan itu kan tokoh ya, Sunan Gunung Jati. Iya, Sunan Gunung itu kan tokoh yang sangat menerima perbedaan. Itu agamanya apa? Oh, dari Cina diberi fasilitas, yang dari Hindu difasilitasi, dari Buddha difasilitasi. Jadi menerima perbedaan, akibatnya menjadi orang besar yang bisa mengalahkan VOC sendiri. Ya kan? Itu kan luar biasa. Jadi ahli strategi. Jadi ternyata adalah orang-orang yang mau menerima perbedaan. Dan kita itu tetap agama. Kalau di dalam agama Islam, lakum dinukum waliyatin. Sudah. Ya agamamu agama. Ya, kita bersahabat tetap saja nggak apa-apa. Tidak apa. Dalam sejarah kalau kita buka lagi ya di dalam hadis-hadis apa dalam agama Islam itu, nah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tuh suka menyuapi, yang disuap itu bukan wanita cantik ya gitu ya, tapi kakek tua buta, agamanya Yahudi. Disuapin terus. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, digantikan dengan Abu Bakar, ini nyuapinnya kok gak sehalus ya kemarin. Ternyata Nabi Muhammad sudah meninggal. Menyuapinya. Persahabatan tidak ada, itu beda agama, nggak apa-apa. Jadi kalau saya juga selama 23 tahun itu diajak oleh Profesor Davis, akhirnya saya ini jadi pegawai federal itu 1994. Mohon maaf teman-teman, saya orang Indonesia ternyata jadi pegawai federal Amerika Serikat. Jadi saya pensiun 2. Saya menerima 2. Dan saya masih senang bervolunteer di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Ini kita berkolaborasi, kita akan membagi makin kuat. Negara kita akan makin kuat. Insya Allah tahun 2045 negara Indonesia ini menjadi negara yang keren. Kalau toh belum sampai superpower. Superpower ini bukan superpower dalam bomnya, tetapi otaknya. Dan mau bukti. Itu Profesor Sarwanto itu buktikan. Orang-orang Indonesia kalau pertandingan fisika tiap tahun nyabet gelar. Ya, Prof?
Orang-orang Indonesia itu kalau mau tandingan Olimpiade Fisika Dunia, kalau nggak emasnya, peraknya, perunggu, kadang-kadang diborong semua. Itu orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu secara otaknya tuh memang brilian. Dan saya saksi hidup. Putus-putus, Prof. Saya saksi hidup di Amerika ini, Pak. Kalau orang Indonesia kuliah, nggak ada itu. Di bawah the best 10 itu nggak ada. Selalu menguasai, kuat. Tapi mengapa Indonesia tidak the best sekarang ini? Nah, ini sudah mulai semangat yang bagus-bagus. Beda pendapat itu nggak apa-apa. Mari kita bersatu, Pak. Jadi masing-masing kita mengambil peran, Madura mengambil peran, Jawa mengambil peran, Sunda mengambil peran, Minang mengambil peran. Tokoh-tokoh nasional, Pak Yan, tokoh-tokoh nasional, saya harus kagum kepada Buya Hamka. Saya harus kagum dengan Buya Hamka. Sekarang gubernurnya, Buya yang gubernur sekarang itu luar biasa sebagai tokoh. Tokoh Minang, tokoh nasional, saya kira dia itu pantas tokoh internasional juga. Jadi setiap kalau di Aceh, wah kita kenal anak muda Tommy, Pak Tommy itu gimana? Dia itu pemusik, ahli musik, Pak. Dari Aceh. Dari Aceh. Otaknya tuh luar biasa, ahli musik, dokter lagi, dokter bedah plastik, ahli bedah plastik. Jadi ini otak kiri, otak kanannya luar biasa. Inilah Pak, kita ini seluruh bangsa Indonesia itu mengambil peran masing-masing, dan masing-masing insya Allah akan mengangkat Republik Indonesia ini menjadi negara yang menjadi perhitungan dunia. Nah sekarang ini, kalau orang-orang lulusan Indonesia yang fisika-fisikanya setiap tahun sudah diincar aja oleh Amerika, oleh Inggris, oleh Perancis, oleh Jerman, Kanada, dan Jepang. Ditawari, silakan ke sini, gratis. Loh, kalau kita kehabisan cuma. Dan ini sekarang ini orang-orang pinternya Indonesia itu banyak yang di luar negeri juga. Kalau yang di luar negeri ini berkolaborasi seperti ini, bayangkan. Dana yang besar itu dari sana. Dana besar itu dari sana. Dari diaspora ini. Luar biasa. Mereka penghasilannya memang jauh kalau kita bandingkan. Dari disinilah kita perbedaan itu tidak apa-apa. Sebetulnya ini kan judulnya podcast ini kan seakan-akan bincang Madura. Sebetulnya. Tapi tujuan goal utama saya itu nasionalis. Nasional. Perbedaan dikit nggak apa-apa. Lah namanya sejarah zaman dulu soal politik. Kita saja sekantor ya Pak ya. Sekantor itu kan biasa kalau rapat itu rame-rame beda pendapat. Di Amerika itu saya sangat meyakini. Itu kalau lagi rapat Pak, yang namanya beda pendapat itu, wah seperti gebrak-gebrak meja juga bisa. Tapi itu setelah selesai ditemukan yang terbaik, itu salaman. Salam. Luar biasa, rangkulan. I'm sorry for my misbehavior. Saya bagi contoh kisah nyata, Pak. Kisah nyata. Kisah nyata ini kan sebetulnya saya itu punya mantu pertama itu orang Jerman, Pak. Anak saya si ganteng ini kan disenangi dari cewek Jerman. Tapi ya sudah, saya beri. Tapi saya runding-runding ini dengan besan saya itu yang Jerman. Ini anak kita sudah saling jatuh cinta, gimana ini? Nah, ini mula-mula I don't care. Nah, itu budaya mereka, tidak ngurusi anak setelah dewasa. Tapi setelah berhasil kita mengadakan pernikahan secara Islam, di dalam situ ada penjelasan bahwa setelah ini di dalam Islam itu, di dalam agama ini, itu kalau sudah nikah itu adalah bukan hanya laki-laki dan perempuan, tapi dua keluarga itu jadi keluarga. Nah, besan saya tadi itu apa, Pak? Ini baru pertama kali saya melihat seorang laki-laki tinggi besar, tingginya jauh sekali dengan saya. Itu berdiri merangkul saya, air matanya berlinang. Air matanya berlinang. I'm sorry for my misbehavior.
maafkan atas kekasalan saya. Jadi terus saya dapat ucapan lagi dari kakek dari ini. Jadi mantu saya itu punya bapak, punya kakeknya itu datang merangkul saya. This is so beautiful. Jadi bagaimana ternyata pernikahan yang digunakan cara-cara tadi itu, yang kata apakah itu agama atau apa, tapi ternyata setelah dijelaskan mereka mengerti. Mau contoh lagi Pak? Saya ini lama di Amerika 15 tahun kalau di total lebih kali. Sekarang di buku saya itu mulai buku politik, ekonomi, sains, teknologi. Jadi kalau urusan sains teknologi nanti Pak Sarwanto saya kirimi materi-materi fisika, penelitian fisika 2 tahun terakhir sebentar lagi saya kirimkan langsung masuk ke drive-nya Bapak. Karena dari kita berbagi resources begini Pak, itu Indonesia makin maju. Kalau saya menyampaikan kepada Pak Sarwanto, Profesor Sarwanto, itu akan dibagi mahasiswanya akan dibagi ke murid-muridnya lagi. Ini kan kalau bahasa agama ini amal jariah. Jadi kita berdiskusi seperti ini Pak Tajul Arifin kepada Pak Sarno, Pak Masuki, Pak yang lain-lain semuanya yang ada di sini. Kita ini sebetulnya ini rekaman. Direkam dan akan didengarkan kapan saja. Insya Allah YouTube sekarang sudah memberi running text. Jadi apa yang kita sampaikan, kita ucapkan ini tertulis di bawahnya. Tertulis, Pak. Ini kebanggaan kita setelah ini kita rintis bulan Mei. Pak Sarwanto saya merintisnya bulan Mei dengan ini orang swasta Pak, pensiunan. Biaya pensiunan. Jadi saya pakai stasiun di Surabaya, saya bayar software yang terbagus sehingga komunikasi kita ini bisa 100 Pak. Bisa 100. Jadi kalau mau makanya ini di depan saya itu ada TV layar 60 inch. Jadi kalau saya melihat di kaca tidak kelihatan, saya lirik di TV saya itu di depan saya itu TV 60. Jadi saya bisa melihat itu semua apa yang terjadi dengan teman-teman semua. Ini karena keterbatasan waktu ya ibu-ibu, bapak-bapak dan semuanya masih banyak juga saudara-saudara lain yang belum sempat, mungkin bukan Pak Tajul belum akan. Nggak apa-apa, nanti tertulis Pak ya, tertulis akan saya upload. Jadi saya minta izin, saya upload di website. Silakan Pak Tajul. Pak Tajul sebentar. Terima kasih, itu Pak Hairil itu adik saya Pak. Di tim ahli Cagar Budaya saya ketua, beliaunya sekretaris. Sekalipun adik itu guru saya itu. Ya ini kan senang ini senang ini. Jadi ini namanya silaturahmi ini kok bisa seluruh dunia ini. Kita ini kan beda. Ini, Pak. 13 jam loh Pak. Bedanya ini 13 jam. Jadi saya mohon maaf ini sebentar lagi ini kan jam 9 berapa? Jam 9.30 malam kan di sana. Saya jam 8.30 pagi di Iowa City. Jadi saya itu di sentral. Jadi saya sampaikan gini, Prof. Sungguhnya di Surakarta itu ada suatu lembaga namanya TKRM. Trah Kusuma Rembesing Madu Pengging Pajang. Jadi keturunannya itu termasuk ada di Sumeneb, termasuk saya sendiri dan juga pengurus Kota 3. Pada awalnya Sumeneb, Madura dan Jawa itu adalah satu, Prof. Tapi saya ketemukan di kitab Nagara Kertagama Pupuh ke-17 tahun 1124 Saka atau tahun 202 Masehi. Itu masih menyatu antara Jawa dan Madura, termasuk pulau-pulau di Madura yang sebanyak 126 pulau. Karena di sana ada candra sengkala berbunyi samudra nanggung bumi atau laut memecah daratan, maka terpisah antara Jawa dan Madura. Itu di Nagara Kertagama itu saya ketemukan ya. Jadi kemungkinan pernah bumi ini terjadi gempa yang luar biasa besar, dahsyat, sehingga memisahkan antara Jawa dan Madura. Ini adalah satu.
Jadi sebelum tahun 124 Saka atau 202 Masehi, Madura dan Jawa adalah satu tanah, satu pulau. Sekarang terpisah menjadi dua dan menjadi Madura saja terdiri dari 128 pulau. Di Sampang 1, di Sumeneb 126 dan Pulau Maduranya sendiri 1. Jadi kepada Bapak-bapak terima kasih. Itu hanya yang bisa saya sampaikan. Mungkin di lain kesempatan akan saya tambah lagi. Saya ingin mengangkat masalah terjadinya perusahaan garam di Sumeneb atau di Madura. Kenapa? Jika garam itu memang dari Sumeneb, itu adalah ide dari Sultan Agung di Mataram dulu. Jadi nanti akan saya sampaikan kalau ada izin dari Prof, kalau ada kesempatan saya sampaikan bagaimana terjadinya garam di Sumeneb. Karena garam di Sumeneb di Kalianget dulu pada tahun 70-an dan 50-60 merupakan pabrik terbesar se-Asia Tenggara. Sekarang sudah agak menep ya, agak menep. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Bapak-bapak semua, Ibu-ibu dan semua saja yang mendengarkan podcast sekarang ini. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Kita akan berkomunikasi baik melalui WA, melalui komunikasi yang lain, email dan lain-lain. Jangan hanya masalah budaya, masalah bahasa, sains, teknologi, engineering, and mathematics. Itu harus kita rebut. Indonesia harus menang di dalam STEM. Sains, teknologi, engineering, and mathematics. Dan itu Profesor Sarwanto dan yang lain, Pak Jan juga, itu akan membackupi. Saya akan membawa resources dari Amerika, saya kirim saja langsung ke komputernya. Zaman sekarang kan gitu, nggak usah satu-satu tak borong semua 2 tahun penelitian saya kirim bareng ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya dan yang mendengarkan siaran ini. Semoga ini juga dibagikan pada saudara-saudara yang lain ya, dibagikan pada saudara-saudara yang lain bahwa ini ada nih kakek tua ini yang di Amerika ini yang masih mikirin juga ya. Ya, nah, insya Allah saya juga sudah kangen pulang. Saya sudah mau pulang, sudah 2,5 tahun. Tiket sudah saya beli, terpaksa sampai expire. Ya, tapi barangkali ya, karena antara 7-8 bulan lagi kalau itu aman, saya akan pulang mau sowan ke Pak Sarwanto, sowan ke Pak Suki, sowan ke Pak Tajul. Saya mau keliling. Silaturahim. Ya, silaturahim bersama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Terima kasih.